Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dipimpin terlebih dahulu berdoa oleh ketua kelas. Untuk presensi, silakan seperti biasa di akhir pembelajaran kita nanti ada resume yang harus diisi di dalam presensi tersebut. Sebelum pembelajaran kita mulai, bagaimana keadaan kalian hari ini? Ya, saya mengingatkan kembali untuk kita selalu waspada dengan COVID-19. 18 September 2020 dilansir dari pikiranrakyat.com, juru bicara Satgas Penanganan COVID Profesor Wiku Adhisa Smito menghimbau kepada warga usia produktif untuk menjaga stamina tubuh, untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas sehari-hari, terutama saat hilir mudik keluar rumah. Mengapa? Karena jumlah kematian remaja akibat COVID-19 di Amerika Serikat ini jumlahnya telah melampaui lansia. Untuk pembelajaran IPS hari ini, kita akan memasuki bab 2, pluralitas masyarakat Indonesia. Kegiatan pembelajaran hari ini, penjelasan tentang pluralitas masyarakat Indonesia, ada diskusi, tanya jawab, kemudian presentasi perwakilan kelompok, refleksi sampai dengan kesimpulan. Tujuan pembelajarannya adalah melalui pengamatan gambar, kalian dapat menganalisa bentuk pluralitas agama di Indonesia sebagai akibat interaksi sosial dengan kritis. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisa bentuk pluralitas budaya di Indonesia sebagai akibat interaksi sosial teliti. Yang terakhir, melalui presentasi hasil diskusi kelompok, kalian dapat menyampaikan argumentasi bentuk-bentuk pluralitas agama, budaya, dan cara-cara menyikapi pluralitas dengan bahasa yang komunikatif. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang mobilitas sosial. Lalu, apa kaitannya mobilitas sosial dengan materi kita hari ini, pluralitas? Saya ambil contoh di sini, mobilitas sosial geografis, yaitu pergerakan orang atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain menyebabkan pluralitas. Contohnya, program transmigrasi. Penduduk dari Jawa dipindahkan ke pulau yang jarang penduduknya, misalkan Kalimantan. Dengan demikian, terjadilah percampuran budaya asli Kalimantan dengan budaya suku Jawa. Nah, sekarang coba perhatikan teman-teman kalian di kelas. Apakah latar belakang budaya, suku, dan pekerjaan orang tua kalian masing-masing itu sama? Jawaban dari kalian semuanya tadi rata-rata berbeda-beda. Ini artinya keadaan di kelas kalian menunjukkan adanya pluralitas. Plural itu artinya satu, sedangkan pluralitas artinya berbeda-beda. Menurut kalian, betul atau salah? Sebagian besar menjawab benar. Ada 1, 2, 3 yang menjawab salah. Ya, nanti di akhir pembelajaran kita akan cek jawaban ini. Perhatikan dengan sungguh-sungguh selama kegiatan pembelajaran ya. Apa itu pluralitas? Plural artinya adalah jamak, sedangkan pluralitas artinya kemajemukan atau keberagaman. Jadi, pluralitas masyarakat Indonesia artinya adalah kemajemukan masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia itu terdiri dari keberagaman agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan. Belajar tentang pluralitas di Indonesia artinya belajar menghargai dan menerima perbedaan. Setelah kalian mengamati gambar-gambar di bawah ini, pasti muncul banyak sekali pertanyaan di benak kalian. Silahkan buat pertanyaan berdasarkan gambar yang kalian amati. Saya akan lihat responnya. Bagaimana kalau semisalnya gereja
gerejanya ada acara sampai siang. Terus masjid kan harus mengumandangkan azan. Oke. Kenapa bangunan tersebut berdekatan? Gitu ya. Ini ada yang bertanya seperti itu. Oke. Bangsa Indonesia dengan kemajemukannya, dengan keberagamannya, ingin menunjukkan adanya toleransi umat beragama. Jadi, walaupun bangunan-bangunan ini berdekatan, harusnya saling menghargai, saling menghormati peribadatan dari agama lain. Untuk kelas 8 Anas terdiri dari 5 kelompok. Ya, kelompok A, B, C, D, dan E. Nama-namanya sudah saya miliki, sudah saya catat semuanya. Mulai dari pertanyaan yang pertama tentang pluralitas agama di Indonesia. Bagaimana keberagaman agama di Indonesia? Apakah kalian pernah melihat pemeluk agama lain yang melakukan upacara keagamaan dan merayakan hari besarnya? Berikan contohnya. Kemudian, mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan ibadah agama selain agama yang kita anut? Kalian diminta untuk melihat atau menonton tayangan YouTube yang sudah saya berikan linknya. Ada aksi vandalisme di Musola Darussalam Tangerang. Untuk yang kedua, di sini ada tayangan dari Baduy Pelestari Alam yang tercemar plastik. Bagaimana sikap kalian setelah menonton video tersebut? Dalam pengumpulan data dan informasi yang dapat kalian gunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada di ILKPD, kalian bisa menggunakan e-book IPS kelas 8 halaman 59 tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Kemudian handout, materi, dan sumber internet tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, untuk lembar pengamatan diskusi, aspek yang akan dinilai adalah kerjasama, inisiatif, gagasan, dan keaktifan. Oke, sekarang silakan berdiskusi masing-masing kelompoknya. Untuk presentasi diperhatikan baik-baik. Kelompok B dan D akan mempresentasikan bahasan tas agama di Indonesia. Nah, kelompok C dan E akan mempresentasikan bahasan pluralitas budaya di Indonesia. Kemudian untuk kelompok A, setelah melihat atau menonton tayangan 2 video yang sudah diberikan, bagaimana sikap kalian? Linknya sudah saya berikan di kolom chat ya, untuk menilai presentasi dari teman kamu. Ya, silakan. Bisa, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan jawaban dari kami. Nama kelompoknya ada Afifah, Daisha, Dania, Dinara, dan Rahmi. Apakah kalian pernah melihat pemeluk agama lain yang melakukan upacara keagamaan atau merayakan hari besarnya? Berikan contohnya. Pernah ketika hari Natal, banyak orang yang berkumpul di rumah keluarganya beserta memberi hadiah Natal. Mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan ibadah agama selain yang kita anut? Jawabannya karena kita harus menghormati agama lain supaya kita tidak mengganggu dan memahami mereka saat mereka sedang beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan ya. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan contoh hidup kebudayaan daerah asal dari masing-masing anggota kelompok kalian. Jawabannya, budaya Sunda itu memiliki banyak
Antaranya adalah Indonesia, varian Papua, dalam golok dan lain-lain. Ya, sudah muncul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok saya ada Lutfi, Farel, Zida, Nukar, sama Kakak. Kita pengen presentasi videonya pelaku aksi vandalisme musola Darussalam di Tangerang. Jawabannya menurut saya tidak baik karena menghina agama Islam, karena menghina Islam. Juga tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Lalu video berikutnya tentang Baduy, pelestari alam yang tercemar plastik karena dapat mencemari lingkungan. Itu sangat disayangkan karena Baduy adalah salah satu suku asli yang semakin dekat dengan adatnya, tetapi karena terus yang tidak menghargai adatnya dengan membuang sampah sembarangan bisa merusak tempat wisata Indonesia. Dan suku Baduy adalah suku yang dapat menjaga pelestarian alam. Sangat disayangkan jika wisatawan membuang sampah sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memberikan penguatan sedikit untuk materi kita. Mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan ibadah agama selain agama yang kita anut? Ya, ini adalah bentuk toleransi. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama, tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. Dari ayat suci Al-Quran, surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu. Maksudnya apa? Di sini Islam sudah mengajarkan toleransi antar umat beragama dalam urusan peribadatan kepada Tuhan. Ya, ayat ini juga sekaligus menegaskan ajaran Islam yang memberi kebebasan pada siapapun untuk menentukan agamanya sendiri. Coba setelah kita melakukan pembelajaran, apakah jawabannya masih sama dengan sebelumnya? Secara bahasa, kata plural artinya satu, sedangkan pluralitas artinya berbeda-beda. Nah, menurut kamu itu betul atau salah? Gitu kan? Jawabannya? Salah. Iya, betul. Maksud saya begitu. Iya. Iya, paham ya? Iya. Iya. Sebenarnya salah langsung pada pindah. Iya. Jadi plural artinya apa tadi? Jamak, banyak ya. Kemudian pluralitas artinya adalah kemajemukan atau keberagaman. Itu ya. Tadi jawabannya sudah betul semuanya, alhamdulillah. Silakan memberikan refleksi dan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apakah informasi baru yang kalian peroleh? Kemudian ada hal menarik apa yang kalian dapat dalam pembelajaran hari ini? Berikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dan terakhir, adakah yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran hari ini? Berikan pendapatmu. Oke, saya sudah melihat ada beberapa dari teman kita yang sudah mengisi ya. Informasi baru tentang suku Baduy, keberagaman Indonesia. Ada yang sudah memberikan kesimpulan nih, kita baca ya. Kita harus menghargai orang yang berbeda agama, suku, ras, dan lain-lain. Boleh. Nah, kita simpulkan sama-sama. Masyarakat itu berhak memilih agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dengan menghargai kepercayaannya, menerima adanya perbedaan, kita sudah melakukan sikap bertoleransi dan empati beragama. Oke, terima kasih banyak semuanya untuk responnya. Sebagai penutup, silakan untuk mengisi presensinya. Saya ingatkan kembali, sudah saya berikan tadi di kolom chatnya. Kemudian tuliskan resume pembelajaran kita hari ini. Tugas untuk di rumah, kalian mengerjakan kuisis 10 soal pilihan ganda. Jangan lupa, ILKPD yang tadi dikerjakan dikumpulkan kembali ke GCR IPS. Begitu ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari pluralitas masyarakat Indonesia dari segi perbedaan suku bangsa dan pekerjaan. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita bermanfaat.
sehat selalu kita semua. Amin. Allah mengetahui, sedang kita tidak mengetahui. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.